Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raid Maulana. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPB JJ Medan. Dengan program studi agrobisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi, perkenalkan Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas dasar penyuluhan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Leni Lutfia, mengenai 3 pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? 2. Kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluhan? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, dari berapa pendekatan penyuluhan mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Persoalan yang pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Tujuan komunikasi yang jelas sangat krusial karena ada 5 alasan. 1. Mengarahkan pesan dengan tepat. Dengan memiliki tujuan yang jelas, pengirim pesan dapat menyusun informasi yang sesuai dengan audiens yang ingin dijangkau, memastikan pesan memahami benar oleh penerima. Yang kedua, menghindari kebingungan. Komunikasi yang tidak memiliki tujuan jelas dapat menyebabkan kebingungan bagi penerima. Pesan yang tidak jelas atau tidak berfokus dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kebingungan yang bisa merugikan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Komunikasi yang terarah dengan tujuan yang jelas lebih efisien. Penerima pesan akan tahu apa yang diharapkan dari komunikasi tersebut, sementara pengirim bisa menilai apakah pesan telah diterima dengan baik. Yang keempat, mencapai tujuan dalam efektif. Setiap komunikasi, baik dalam konteks pribadi, bisnis, atau organisasi, memiliki tujuan seperti memberikan informasi, mempengaruhi pandangan, atau mengubah perilaku. Dengan tujuan yang jelas, komunikasi akan lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir, yang kelima, mempermudah tindak lanjut. Tujuan yang jelas memudahkan pengambilan keputusan atau tindakan setelah komunikasi berlangsung. Jika pesan berfokus pada tujuan tertentu, penerima lebih mudah memahami langkah apa yang harus diambil setelah menerima pesan tersebut. Secara keseluruhan, tujuan komunikasi yang jelas memastikan pesan disampaikan dengan tepat, efisien, dan efektif, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau kebingungan. Persoalan yang kedua, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasan. Kelompok adopter yang memerlukan perhatian lebih dari penyuluh adalah late majority dan late. Yang satu, late majority atau mayoritas terlambat. Kelompok ini cenderung lambat dalam mengadopsi inovasi atau perubahan. Biasanya mereka baru bersedia mencoba teknologi atau metode baru setelah melihat banyak orang di sekitar mereka berhasil menggunakannya. Nah, penyuluhan perlu memberikan informasi yang meyakinkan, menunjukkan bukti nyata keberhasilan dari petani lain yang telah mengadopsi inovasi tersebut, dan memperjelas manfaat praktis yang dapat mereka pakai. Yang kedua, laggard atau kelompok tertinggal. Laggard adalah kelompok yang paling lambat menerima perubahan. Mereka cenderung konservatif, skeptis terhadap inovasi baru, dan lebih nyaman menggunakan cara tradisional. Mereka seringkali khawatir terhadap risiko perubahan. Penyuluh harus menggunakan pendekatan yang sabar dan edukatif, memberikan dukungan langsung, serta membantu mengatasi keraguan dan ketakutan mereka terhadap inovasi. Perhatian khusus pada kedua kelompok ini diperlukan karena mereka kurang terbuka terhadap informasi baru dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif serta bukti konkret untuk membantu mereka menerima dan mengadopsi inovasi. Persoalan yang ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluhan mana yang paling baik? Jelaskan alasan. Pendekatan penyuluhan yang paling baik sangat tergantung pada konteks, karakteristik audiens, dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, pendekatan partisipatif sering dianggap sebagai yang paling efektif dalam banyak situasi. Berikut 5 alasan mengapa pendekatan ini dianggap unggul. Yang pertama, mendorong keterlibatan aktif. Dalam pendekatan partisipatif, petani atau penerima manfaat dilibatkan secara aktif dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Hal ini membuat mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk mengadopsi inovasi. Yang kedua, memahami kebutuhan lokal. Pendekatan ini memungkinkan penyuluhan untuk memahami kebutuhan, permasalahan, dan potensi lokal secara mendalam, karena petani berkontribusi langsung dalam proses diskusi. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kondisi mereka. Baik, yang ketiga, meningkatkan rasa kepemilikan. Ketika petani terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberhasilan program. Hal ini meningkatkan peluang keberlanjutan penerapan inovasi. Baik pun yang keempat, membangun kepercayaan dan kolaborasi melalui interaksi dua arah. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara penyuluh dan petani. Komunikasi yang terbuka dan saling percaya akan memperkuat kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Baik, yang kelima, mengintegrasikan pengetahuan lokal dan ilmiah. Pendekatan partisipatif memadukan pengetahuan lokal yang dimiliki petani dengan teknologi atau informasi baru dari penyuluh. Kombinasi ini menghasilkan solusi yang lebih praktik dan mudah diterapkan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wanita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.